Bluetooth mode. Sumber kita untuk episode keempat ini. Hari ini untuk episode keempat Ngobrol Sesudah Sore Eksasa, gue akan mengundang seorang entrepreneur muda yang telah sukses membuat sebuah media mewakili pemikiran para generasi mikir pastinya. Dan langsung aja kita akan undang Winston Utomo, CEO IDN Media, dan kita akan membahas mengenai menyuarakan suara milenial sebagai generasi mikir. Bentar ya, gue invite dulu. Saya nunggu Winston. Hai Winston. Hai, suara gue jelas nggak? Jelas. Sebentar. Lu pakai tripod ya? Iya, kepala aku masih paruh. Bentar ya. Sesuai. Oke. Nah, Kita menunggu. Nah, lu di mana nih? Lu di rumah atau masih di kantor? Sudah di kantor. Sama dong. Gue juga udah di kantor. Udah mulai dari kapan work from office IDN Media? Baru 2 minggu lalu, tapi hanya beberapa orang. Jadi kita bertahap ya. Kita 50%, 60%, 70% tetap menerapkan protokol kesehatan sih. Itu yang kita. Oke. Tapi kalau buat aku pribadi, aku selalu ke kantor sih, lebih betah. Nggak bisa ya? Jiwa-jiwa nggak bisa ke kantor ya? Nah, itu gimana? Ada perubahan nggak berarti? New normal ini ada perubahan nggak? Aktivitas lo dan segala macam apa sama-sama aja? Kalau dari aktivitas mungkin bisa dibilang sama, tapi dari kesadaran akan kesehatan, lebih ke ritual menjaga kebersihan, penggunaan masker dan lain-lain, itu yang berubah lumayan signifikan sih. Artinya setiap kali keluar, orang selalu pakai masker, cuci tangan sekarang udah setengah jam sekali. Iya benar, udah terbiasa cuci tangan terus. Benar, ya. Jadi lebih parno juga kalau ada lebih jaga jarak, dan itu sih yang berubah sementara ini kalau dari aktivitas. Lo waktu awal-awal ada pandemi ini, kayak lu denial atau yang kayak lu tetap semangat dan menjalankan aktivitas lo? Jelas aku pribadi juga dari IDN, kita menganggap ini merupakan sesuatu yang sangat serius ya. Artinya kita take extra measure, ketika kita tahu ini sudah masuk ke Indonesia, jumlahnya lumayan banyak, kita langsung menerapkan work from home untuk semua tim di IDN Media. Goalnya supaya kita juga nggak terpapar dan kita membantu pemerintah juga sih biar meredam penyebaran virus corona itu sendiri. Jadi kalau kita take this very seriously. Benar ya, tapi dari sisi lain kita juga harus berpikir bahwa life goes on ya, kita tetap harus jalan, roda ekonomi tetap berputar, banyak hal yang tetap harus kita lakukan. Jadi gimana kita bisa menyikapi dengan positif dan terus menjalankan ini dengan baik. Oke, nah talking about your business ya, IDN Media. Sekarang kita berbicara mengenai menyuarakan suara milenial sebagai generasi mikir. Kan gue tahu IDN Time tuh menyuarakan suara-suara milenial. Bisa dibilang sekarang spotlight itu sedang ada di generasi kita kan. Misalnya semua spotlight itu ada di generasi milenial. Nah, menurut lo sendiri apa sih yang spesial dari generasi kita? Menurutku generasi milenial, kalau pendapat saya pribadi, kita ini sering mendapatkan cap yang salah. Setiap kali kita ngomong sama orang, kita selalu dianggap sebagai suatu generasi yang malas, generasi yang suka progresinya, generasi yang main handphone terus, generasi yang tidak suka membaca dan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi, yang keliru bukan generasi milenialnya, tetapi perspektif orang lain terhadap generasi milenial sendiri. Contohnya, generasi kebutuhan akan informasi dari generasi milenial sendiri itu nggak pernah berubah. Kita selalu membutuhkan informasi, tetapi cara mengkonsumsi informasi itu yang menurut kita berubah. Ya. Jadi kalau dibilang milenial malas baca, bagi saya sih enggak ya. Kita cuma memiliki cara mencerna informasi yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, contohnya apa? Tiap hari kita konsumsi konten melalui misalnya Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sosial media lah, YouTube. Itu kan juga mengkonsumsi informasi, itu kan juga membaca, itu kan juga belajar. Dengan bagi saya, justru yang harus beradaptasi itu adalah pemikiran orang-orang, kita bilang generasi orang tua kita,
ini generation, ayo kita beradaptasi dengan generasi ini. Karena tujuannya generasi milenial bisa dibilang salah satu generasi terbaik ya. Kita generasi inovatif, generasi yang ambisius, generasi yang selalu mengingat terbaik buat masyarakat, dan generasi yang selfless, yang memikirkan sesuatu buat the whole society, bukan hanya kepada dirinya sendiri sih. So aku pikir sangat bullish dan sangat percaya terhadap generasi milenial sih. And I think karena generasi kita juga lagi sangat di spotlight juga ya, Watson, dan juga jumlah kita juga udah semakin banyak gitu ya. Dan menurut gue setuju sih, dalam arti ini juga sebenarnya opportunity ya sih untuk anak-anak muda untuk find new innovations nih. Karena kan kita tahu nih sebenarnya kan gimana cara generasi milenial, kayak misalkan lo tadi konsum media dan segala macamnya. Mungkin that's why lo jadinya bikin Adian Time gitu, Adian Media gitu, karena lo tahu nih gimana cara perilaku si millennials ini. Jadi menurut gue, I think it's a very good opportunity for us to be innovators untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sama millennials sekarang ya. This is a very good opportunity. Benar sih, setuju sih. Dan apalagi kita tahu menurut semua riset, menurut semua prediksi 2040-2045 Indonesia bakal masuk ke negara berpendapatan tinggi lah, high income country, dibilang sebagai generasi emas. Dan siapa yang akan memimpin di 2040-2045 adalah orang-orang generasi putri dan generasi-generasi kita, generasi milenial. Oleh sebab itu kita harus hopeful dan harus saling bantu, saling dukung satu sama lain. Kolaborasi. Benar, kolaborasi. Tujuannya apa ya? Buat supaya Indonesia di 2040-2045 bisa berjaya dan bisa dipandang di dunia. Bisa menang. Ya. Setuju banget. Nah, tadi kita udah ngomongin bagus-bagusnya nih ya tentang generasi mikir. Nah, menurut lo apa sih lemahnya generasi kita? Ayo coba. Apa ya? Mungkin satu yang bisa dibilang bukan kelemahan ya, tapi mungkin kelemahan manusia, tapi juga bisa dibilang kelemahan milenial adalah instan, mau semuanya instan sih. Jadi we believe that kalau kita put in the work harus keluar langsung hasilnya. Mungkin generasi di atas kita, satu hal yang mereka menang dari kita adalah mereka lebih sabar, mereka lebih percaya terhadap proses. Sedangkan kita lebih mau semuanya instan. Tapi ini kita juga bisa menyalahkan sepenuhnya milenial sih. Kenapa? Karena kita sejak lahir kita sudah dapat semuanya instan. Contohnya kita mau makan, sekarang kita tinggal aplikasi online. Kita mau ke kantor, mau kemana pun tinggal pesan ojek online. Kita even mau cari jodoh pun orang cari jodoh online. Ya kan? Repot, ya kan? Jadi banyak hal yang kita ingin mau nonton, kita nggak usah capek-capek nunggu jam berapa, tinggal buka OTT, kita bisa nonton online. Jadi karena setiap hari kita sudah terbiasa dengan instan, akhirnya membentuk pikiran dan sifat millennials untuk jika kita melakukan sesuatu semuanya harus instan. Itu yang mungkin harus kita pelajari sebagai sebuah generasi, sebagai introspeksi juga, bahwa semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu sih, tidak bisa semuanya instan. Ya, gue setuju sih, karena menurut gue juga selalu ngomong juga di sini bahwa kayak yang paling penting tuh adalah itu tadi, maksud gue harus menghargai proses tersebut. Karena gue juga setuju kayak kita juga bekerja apalagi bikin usaha ya, itu kan butuh sebuah proses kan. Nah menurut gue kalau misalkan generasi milenial lebih bisa menghargai dan mencintai proses itu, karena lo belajar juga kan di proses itu, menurut gue sih akan lebih semakin keren lagi sih. Nah kita flashback ke sebelum lo ada bersama dengan Adian Media ya. Kamu sempat kerja di Google Singapura kan ya, Vincent? Iya. Nah, dulu gimana sih caranya lo bisa masuk Google saat itu? Kalau jawaban jujurnya, aku apply, habis itu interview sampai 6 kali, habis itu 1,5 bulan. Oh ya, interview 6 kali? Iya, interview 6 kali. Oke. Itu 1,5 bulan akhirnya diterima. Aku sih dulu aku mikirnya for me Google is a very good experience ya. Jadi waktu itu aku ada beberapa company, tapi akhirnya aku memutuskan Google. Waktu itu aku dilema, sebenarnya Google is not my first choice sih. Google bukan. What's your first choice? Consulting company. Jadi sebenarnya aku mau masuk consulting, tapi waktu itu aku masih ingat, aku pulang ke rumah, aku ketemu sama orang tua, aku tanya, aku diklaim Google ya, aku masuk consulting. Terus my dad, aku bilang, apa yang ingin kamu lakukan 5 tahun dari sekarang? Terus ya aku bilang, for me what gives me satisfaction, apa yang memberikan aku kepuasan adalah starting things, building things, itu yang memberikan aku kepuasan.
Habis itu orang tua aku bilang, ya udah pilihlah keputusanmu yang mendekatkan kamu ke goalmu 5 tahun dari sekarang, bukan menjauhkan 5 tahun dari sekarang. Akhirnya aku memilih Google waktu itu karena Google terkenal dengan budaya inovatif, entrepreneurial. Jadi akhirnya waktu itu aku memilih Google karena aku tahu dengan bergabung di Google mendekatkan aku ke goalku 5 tahun kemudian. Oke. Nah waktu itu di Google jadi apa? Vincent waktu saat itu? Advertising. Oh, advertising. I see. Oke. Nah, berarti waktu lo decided untuk membangun IDN Media, berarti kan lo meninggalkan comfort zone lo nih kan, udah kerja di Google dan kayak lo juga meninggalkan banyak mimpi anak muda lainnya. Karena banyak banget anak-anak muda pingin banget kerja di Google kan. Nah waktu itu pemikiran apa sih yang lo punya saat itu untuk memutuskan untuk membangun IDN Media? Kalau dulu safety netku adalah karena aku masih single, jadi aku nggak punya bagasi apapun. Nah, kenapa ini merupakan suatu privilege? Karena kalau misal aku berarti waktu itu lu umur berapa ya? Waktu mulai 23. 23, oke. Ya. Aku masih bisa survive lah, karena aku hidup sendiri. Nah, lu nggak ada beban ya? Lu nggak ada beban di hidup. Belum punya bagasi, belum punya keluarga. Nah, jadi itu adalah safety net yang backup. Tapi waktu itu pikiranku cuma sederhana sih, bahwa I believe that setiap orang yang lahir di dunia tujuannya adalah lebih daripada sebelumnya. Itu pemikiranku. Jadi saya percaya bahwa my life is short, hidupku bakal singkat di dunia. Manusia hidup paling 70-80 tahun, waktuku tinggal 50 tahun. Jadi kalau aku nggak mau melakukan apa yang aku percaya, sampai kapan? Karena hal yang paling aku nggak mau adalah di akhir hidup kita nyesel. Kita bilang, what if, bagaimana jika aku melakukan ini, bagaimana jika aku melakukan ini, bagaimana jika aku melakukan ini. Jadi lebih ke I'm trying to live my purpose, I'm trying to live my life to the fullest dengan melakukan semuanya dengan totalitas sih, dengan apapun yang dimiliki. Kenapa waktu itu decide untuk media? Dari semua industri gitu ya, dari semua industri, kenapa lo pilih media? Dan pada saat itu kan pasti banyak banget kan saingannya media-media giant. Gitu. Jadi kenapa waktu itu lo pertama kali gue pingin buat media nih? Reach media itu besar, puluhan juta per bulan orang membaca konten kita. Dan aku selalu percaya apa yang orang baca itu akan menjadikan mereka akan membentuk mindset dan pikiran mereka. Jika setiap hari mereka membaca konten yang kurang baik, mereka akan menjadi orang-orang seperti itu juga. Jika setiap hari mereka membaca konten yang informatif, faktual, inspiratif, mereka akan menjadi Nah, jadi waktu itu pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan impact kepada society secara positif, yaitu melalui media. Dan yang kedua, waktu itu saya berpikir seperti ini, kita di Indonesia nggak bisa dipungkiri ini sangat Jakarta centric. Jadi orang di Jakarta ini pusat ekonomi, pusat informasi dan pusat-pusat lainnya. Bagaimana dengan orang yang di Aceh, orang yang di Sumatera Utara, 50 km dari Palembang, 50 km dari Lampung. Nah, kita berpikir bahwa mereka juga deserve quality information, ya kan, karena mereka juga bagian dari Indonesia. Dan kita kalau lihat, nggak ada negara yang bisa maju hanya jika satu provinsi atau dua provinsi aja yang maju. Nah, di Indonesia waktu itu adalah Jakarta yang paling maju, dan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah lah. Masih banyak daerah-daerah lain yang mungkin belum. Nah, itu yang aku berpikir bahwa bagaimana aku bisa contribute terhadap Indonesia maju, yaitu melalui informasi ini sendiri sih, melalui media. Oke. So, waktu itu awalnya, waktu lo mulai, apa pertama kali yang lo lakuin? What's the first step waktu itu bangun bisnis IDN Media tuh first stepnya apa? Saat itu? Aku pulang kantor jam 7 malam, aku jalan kaki, kantorku sama apartemen kayak 3 menit. Pas aku pulang, kepikiran, habis itu aku langsung pulang, aku
nggak bisa coding, jadi aku pakai GoDaddy free website builder yang drag and drop. Aku beli domain yang tak beli waktu itu adalah Indonesian Times, nggak tahu kenapa kepikiran itu. Aku buat upload, aku nulis 10 artikel, habis itu aku share jam 7 pagi aku live blognya, habis itu jam 5 sore 6 sore aku lihat di analytics ratusan orang masuk ke situs meskipun banyak yang drop, tapi itu menjadi titik either delusional atau conviction. Tapi somehow aku memutuskan untuk mulai itu secara serius. Jadi kalau singkatnya bonek sih, bondonek. Berarti awalnya lu mulai sendiri ya? Lu nulis sendiri, lo live semuanya lu berarti sendiri ya awalnya? Beberapa minggu pertama iya. Oke, nah abis itu gimana ceritanya akhirnya lu bekerja sama adik sendiri? Dan katanya gue dengar pernah LDR juga kan, masa-masa pembuatan Adian Media lu di Singapura, ada di Jakarta? Waktu itu William masih di LA. Oh masih di LA, oke. Aku telepon, Will, aku tahu cita-citamu jadi banker, ya kan mau kerja di investment bank. Aku bilang, investment bank seru, duitnya banyak, tapi ini something yang never been done before. Ayo kita disrupt bareng-bareng. Dia langsung setuju, dia langsung pulang. Jadi dia yang running full time dulu. Aku masih di Singapura. Karena aku harus kerja di Google. Karena kan ada duit buat operasional. Jadi aku masih 1,5 tahun pertama aku masih di Google buat biayain bisnisnya. Biayain dia. Duitnya habis baru kita cari investor. Ya waktu itu kita beruntung dapatlah investor di tengah 2015. Oke, nah gue mau mulai nanya yang agak personal nih. Gimana rasanya kerja sama adik sendiri? Karena kan biasanya kalau kerja sama keluarga tuh kadang-kadang suka gemes ya gitu, suka banyak cekcok. Nah itu lu gimana bekerja sama adik lu? Terus gimana kalau misalkan lu ada permasalahan atau lu nggak setuju? Itu gimana caranya lo bisa membatasi kayak kekeluargaan dalam kayak personal sama profesional gitu? I think satu hal yang paling aku fortunate adalah having the partner in my brother sih. Jadi aku menemukan partner kerja di adik sendiri. Dan aku sama William sangat dekat. Jadi kita keluarga cuma berempat, kakak adik cuma berdua. Kita ke sekolah yang sama dari playgroup, TK sampai kuliah. Jadi kita selalu sama. Kita tinggal pun satu kamar waktu kecil. Jadi kita sudah sangat dekat. Nah, jadi for me, apa itu artinya? Kalau kita lihat many business fail, the biggest factor adalah karena mungkin pendirinya berantem, ya kan? Artinya lack of trust. Nah, satu hal yang aku beruntung adalah aku nggak punya trust isi apapun sama William. Trust di kader karena kita kakak adik dan kita have the same vision. Jadi itu yang kita sangat beruntung sih. Dan yang kedua adalah dalam sehari-hari, ya to be honest, hampir nggak ada personal time sih. Jadi ya yang diomongin saya selalu kerjaan dan lain-lain. Iya, tapi kita sekarang try lah once a week kita coba go out for dinner. Yang tidak selalu ngomongin kerjaan. Ya, every day. Tapi berarti hubungan semakin dekat dong kakak adik karena kerja bareng, jadi pasti bondingnya juga jadi lebih dekat kan ya, Vincent? Iya. Ketemunya lagi. Iya, ketemunya masih tinggal bareng. Either bonding atau kedekatan ya, jadi bisa. Bosan gak sih lo ketemu setiap hari sama adik lo? Enggak sih, enak sih. Berarti ada bosannya sih sedikit. Enak di tempat. Vincent, gue mau nanya dong, kan gue tahu lu pasti membangun Adian Media ini kan nggak semuanya smooth ya, pasti kayak ada naik turunnya lah ya. Ceritain dong ke kita semua tantangan tersulit saat lu membangun Adian Times dan gimana caranya lu menemukan solusinya. Iya, mungkin setiap steps of the companies punya perjalanan, kita pasti menemukan masalah sih. Kalau 1,5 tahun pertama, masalah paling utama adalah product market fit. Kita mencoba membuat sebuah produk, tapi market nggak mau. Habis itu, faktor kedua yang kita temuin di beberapa tahun pertama adalah cash. Ya kan, karena keterbatasan uang, keterbatasan cash, kita jadi bingung nih harus kayak gimana. Kita harus benar-benar hemat. Kita paling susah, tapi aku bisa ingat itu 2016 bulan Februari. Jadi waktu itu sudah 2 tahun, hampir 2 tahun kita berjalan. Kita sudah seed round tapi belum series A. Jadi waktu itu aku masih ingat, aku tinggal di Surabaya, jadi aku bolak-balik ke Jakarta. Nah, aku melihat rekening bank, rekening koran, duitnya nol, ya kan, gagal.
Nah, itu tim sekitar 30-40 orang. Waktu itu aku nggak berani bilang William, takut dia tambah stres. Dia bisa fokus kerja. Ya udah, aku pinjam sana sini, cari utang sampai beberapa sampai nggak ngerti cara balikinnya gimana. Dan kita juga itu pakai, ini nggak boleh ditiru sih, tapi kita pakai credit card, kita minimum payment yang banyak gitu loh. Jadi biar bisa bertahan aja, ya kan. Jadi kita sampai 6 bulan kita running negative on cash. Kita mau memutuskan tutup 2016 setengah tahun. Kita udah decide, okay, I think we should close down the business. Nah, tapi waktu itu aku berpikir bahwa gimana dengan tim yang sudah percaya dengan kita, gimana pembaca kita yang sudah percaya dengan kita, let's do this one more shot. Akhirnya kita coba paksa pinjam lagi duit selama 3 bulan ke depan, dan kita very fortunate ketemu seseorang pertama kali ke Indonesia, belum pernah invest di Indonesia, memberikan kita pendanaan supaya kita bisa survive. Jadi for me, dari 6 tahun mungkin 6 bulan itu yang the hardest time. The hardest ya? Iya sih, benar. Dan yang hebatnya adalah ya udah dari itu lo melalui proses itu, dan nanti kan pasti lo juga belajar banyak ya, misalnya dari proses itu sendiri, dan akhirnya untungnya lo nggak give up. Karena kalau lo give up mungkin udah nggak ada kan idea media. Benar. Iya, oke. Nah, kalau saat ini nih, di masa-masa new normal ini, ada tantangan apa sih menjalani bisnis media? Apalagi kan lo sebagai leader cukup muda nih, Winston. Apa tantangannya? Ya, I think tantangan paling utama kalau menurutku yang harus dimiliki oleh semua leader adalah kita harus benar-benar memprioritaskan tim sih. Karena this is easy time for everyone. Ini bukan waktu yang mudah buat semuanya. Semua company, semua aspek, semua industri struggling. Tapi kita juga harus berpikir bahwa they have more to lose than us. Jadi kita memutuskan waktu itu di mana kita nggak mau ada PHK, kita memutuskan kita tetap bayar THR, dan kita cobalah mikir well-being-nya mereka. Jadi waktu itu strategi kita yang paling utama adalah prioritize the well-being and the health of everybody, termasuk memberikan kesempatan untuk working from home selama beberapa bulan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita sebagai leader di situasi ini penting untuk realigning fokus, karena kita sudah nggak bisa nembak semua target atau berusaha melakukan semuanya. Kita harus come back to the core, come back to the fundamental. Apa yang benar-benar menjadi key driver dari your company, apa yang benar-benar menjadi OKR of your company. Dan kita hanya fokus ke beberapa hal tersebut, termasuk kita mengurangi investment di beberapa divisi lainnya. Jadi benar-benar coming back to the core and focusing on the fundamentals and learning to say no. Iya, setuju sih gue. Karena gue juga merasa bahwa gue selalu bilang, Winston dimanapun gue bilang kayak tim gue tuh adalah sumber inspirasi dan energi. Karena kalau nggak ada mereka, I'm actually nothing gitu. Jadi gue ini this is all our work together gitu ya. Dan gue juga setuju, mungkin gue juga nambahin ya. Gue merasa bahwa sebagai leader, apalagi kita yang masih muda, menurut gue ada satu positifnya. Dalam arti kita kan adaptif ya. Anak muda itu kan cepet bisa, misalnya agile lah ya, adapt sama perubahan gitu. Jadi menurut gue yang kemarin gue merasa bahwa oke, kita nih berarti harus adaptif nih, karena kan kebutuhan orang udah beda, demand udah beda gitu. Apalagi kan gue bisnisnya event sama agency. Kalau gue masih gitu-gitu aja ya udah nggak ada klien, udah pergi semua kan. Jadi kalau itu gue kayak oke, gimana nih caranya gue bisa adaptif, dan akhirnya gue bisa langsung ganti bisnis model untuk kita semua bisa survive bareng-bareng. Agree sih, make sense. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya, siapa role model di hidup lo yang memberikan pengaruh paling besar? It starts with the family lah, pasti keluarga. I think keluarga memberikan kasih sayang, orang tua memberikan kasih sayang, memberikan support. Itu menurutku modal paling utama sih. Jadi kita bisa grow up feeling accepted, feeling percaya diri terhadap diri kita sendiri. Itu menurutku salah satu yang paling penting sih. Tapi kalau ditanya siapa role model aku pribadi, to be honest, I don't have any. Aku belajar dari semuanya. For example, di sesi ini aku juga belajar dari kamu, Putri, dan aku juga belajar dari banyak orang. So I think siapapun yang aku temuin, kita bisa belajar dari mereka. Benar, aku selalu berusaha keeping the glass half empty lah. Jadi biar aku selalu belajar dari orang lain sih. So itu sih. Pakai Bang Family, ada adik lo juga nonton. Hai William.
Oh ya? Tadi dia ngasih jempol. Oke. Oke. Nah, sekarang kita pertanyaan personal lagi nih. Value apa sih yang lo pegang sehari-hari dalam lo membuat keputusan apapun lah? Ada nggak satu value yang lo selalu pegang? Pertama, first and foremost dan yang paling penting bukan hanya aku pribadi, tapi yang mendefinisikan seseorang adalah integritas. Ya. Itu yang selalu aku pegang teguh adalah seseorang harus menjaga integritas dalam situasi apapun. Nggak ada ceritanya integritas itu 0,9, 0,8 mungkin orang punya atau orang enggak. Dan aku selalu percaya reputasi dan integritas itu bisa hilang kapanpun sih. Jadi for me itu yang aku selalu jaga. Prinsip-prinsip atau moral kompas untuk selalu berintegritas itu selalu yang paling aku pegang. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa lead with empathy tapi juga dengan kecerdasan. Jadi kita coba nggak boleh memaksakan pemikiran kita di orang lain karena setiap orang datang dengan background yang berbeda dan pemikiran yang berbeda. Kita harus lead with empathy and kindness, tetapi kita juga harus tegas jika kita harus make a decision yang susah, ya kita harus lakukan dan kita harus punya standarisasi lah, nggak boleh verifikasi, nggak boleh lain-lainnya. Itu yang selalu aku percaya sih, leading with empathy but also rigor, jadi ketegasan. Oke. Ada nggak mimpi lo untuk IDN Media yang belum maksudnya belum tercapai gitu? Dan apa, atau untuk lo pribadi ada nggak sih kayak mimpi atau cita-cita yang lo belum tercapai gitu? Masih banyak sih. I always believe that apapun yang kita lakukan masih awal dan perjalanan baru dimulai. Jadi kita baru 6 tahun, berusia 6 tahun bulan lalu. Dan I tell the team, congratulations. Thank you Putri. Aku bilang tim bahwa apa yang kita achieve sekarang masih awal dari perjalanan kita sih. Kita boleh happy, kita boleh puas, kita boleh celebrate, tapi kita juga harus kayak padi, selalu merendah, selalu berpikir bahwa masih jauh lah perjalanan kita achieve. Apalagi goal kita, visi kita adalah to democratize information, ya kan, to positive impact. Itu nggak bakal selesai, ya kan, itu an endless journey lah for us. Jadi masih sangat-sangat banyak, and hopefully Putri kita semua generasi milenial bisa terus menyuarakan aspirasi milenial dan terus contributing to the society sih. Yes, oke. Gue juga setuju banget sama ilmu padi. Bapak gue selalu bilang harus selalu ingat sama ilmu padi. Oke, gue akan bertanya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah nonton. Ada yang mau nanya sama lo, gue akan bacain beberapa. Ada dari Audi, nanya, Kak, di IDN Media itu proses produksi kreatifnya dilakuin sama tim apa aja? Bagus sih pertanyaannya. Gimana tuh? Kayak tim kerja di IDN nih. Enggak, jadi tergantung sih konten apa. Kalau kontennya konten editorial, yang mengerjakan adalah editorial team, yaitu mau IDN Times, mau Bella, Pop Mama, dan selanjutnya. Tapi kalau kontennya branded, itu akan masuk ke komersial team. Ada agen kreatif, agen kreator network untuk influencer, dan lain-lainnya. Jadi kita ada tim tembok, ini yang editorial, nggak boleh diganggu sama the commercial side, dan ini yang commercial side yang jalan dengan brand lah. Jadi yang lebih branded konten sih. Seperti itu. Tapi semuanya kita in-house-in sih. Jadi kita ada timnya sendiri. Iya, benar. Oke, ini ada dari Sasha. Katanya selain media, ada nggak bisnis lain yang pingin dijalani ke depannya? Media aja belum selesai, mau yang mana? Tapi ada nggak dia pingin banget buka restoran misalkan atau apa? Apa ya? Aku suka minum kopi ya. Mungkin kopi. Aku suka minum kopi tapi nggak mau bisnis restoran sih. Beli kopi aku dong, aku jualan kopi dong. Pasti ya. Nanti aku kirimin ya, cobain ya. Coba boleh, pasti. Mungkin sementara media dulu sih. Aku belum kepikiran untuk mulai yang lain. Mungkin sekarang kita lebih fokus di media and content platform sih. Oke. Ini ada pertanyaan lumayan menarik nih. Kak, menurut kakak, kalau kita mau studi ke luar negeri, tapi kita belum pernah ke negara tersebut, apakah itu nggak apa-apa? Dan gimana tips and tricks-nya untuk nggak kangen rumah? Oke, aku 2018
pertama kali untuk kuliah, masuk kuliah. Ya. Dan aku masih ingat 23 Agustus 2008. Jadi waktu itu aku dapat kesempatan untuk belajar di Amerika, tapi aku belum pernah ke Amerika sebelumnya. Jadi itu pertama kali aku menginjakan kaki di Amerika. Dan imigrasinya 2 hari, aku kena secondary, ada badai di Hong Kong dan lain-lain. Jadi 2-3 hari sih, hampir 3 hari aku baru nyampe Amerika itu. Itu sih. Nah kalau ditanya bagaimana supaya nggak kangen, jadi jawabannya nggak apa-apa, karena semuanya juga hampir semuanya pertama kali. Jadi for me I think nggak apa-apa. Nah, apakah kangen rumah? Nggak, jawabannya pasti kangen. Tapi satu hal yang harus disadari, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri sih. So having the privilege to kesempatan untuk belajar di luar negeri, kita nggak boleh manja dan nggak boleh kangen rumah sih. Karena tidak banyak orang memiliki kesempatan itu. Justru harus kita memaksimalkan kesempatan itu dengan baik, belajar dari orang. Cherish every moment. Iya, cherish every moment, karena again kita orang yang bisa mendapatkan studi di luar negeri are very fortunate people. So we have to seize the moment and take every opportunity possible sih. Ya. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Misalkan kita ada di suatu perkumpulan dari Susi. Katanya misalkan di suatu perkumpulan ada satu orang yang tidak setuju nih dengan lo ya, bisa nggak setuju dengan pemikiran lo. Nah, cara menghadapi orang yang nggak setuju dengan decision Anda gimana Kak katanya? Iya, kalau semuanya setuju, artinya ada yang salah dengan organisasi tersebut sih. Yeah. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah culture kayak di drama Korea yang semuanya setuju, tergantung bosnya bilang apa, semuanya oke ya drama Korea. Aku sih kurang setuju dengan culture seperti itu. Justru kita harus bisa menciptakan culture di mana semua orang bisa berpendapat dan best idea harus menang. Ya kan? Yang paling penting adalah dalam menyampaikan disagreement atau ketidaksetujuan, kita harus sampaikan dengan respectful dan dengan sopan. Nggak boleh dengan kasar, itu yang pertama. Dan yang kedua, always attack on the idea but not the person. Kita nggak boleh bilang, weh kamu bodoh gini-gini, nggak boleh. Kita harus bilang, idemu kurang bagus, kenapa nggak coba explore yang seperti ini. Nah, jadi jika kita selalu berdebat di idea level, itu akan hasilnya bisa baik. Tapi bila kita berdebat di personal level, itu akan bikin orang sakit hati. Akan culture yang kurang baik sih. Oke. Last question dari Denash. Katanya gimana sih caranya supaya kita tahu cocoknya kita bikin bisnis apa? Aku bingung banget pengen punya bisnis, tapi kadang-kadang merasa nggak bisa bikin bisnis. Gimana caranya lo tahu gue cocok bikin bisnis apa ya? Oke, pertama sih it starts with yourself sih, apa yang kita suka, ya kan? Bisa kalau aku sukanya konten, suka media, aku mulai health kesehatan, which is aku misalnya kurang suka. Jadi itu harus come back to every person, tergantung setiap orang. Jika kita harus tahu apa yang kita suka dulu, itu yang pertama. Kedua, cari tahu apa yang kita capable, apa yang kita jago. Jangan misalnya cita-citaku jadi pemain bola, tapi aku tahu aku nggak jago main bola, ya nggak bisa juga. Passionku main bola, tapi skillku, capabilityku nggak ada, ya jangan juga. Jadi yang ketiga adalah apa yang market inginkan, ya kan? Market itu mau apa? Jangan kita membuat suatu produk yang nggak ada marketnya. Jadi biar ada usernya. Dan yang keempat adalah kita harus apapun yang kita lakukan harus berpikir apakah ini bisa contributing positively to the society sih. Jadi jangan sampai passionku misalnya hal-hal yang negatif, talentku aku jago misalnya jualan hal-hal yang negatif. Market ada, tapi ini nggak positif, ini negatif. Yang akan kita lakukan kita jadi kriminal, kan? Nah, makanya kita perlu align itu semua, mulai dari diri kita sendiri, passion kita apa, hati kita apa, skill kita apa, marketnya ada enggak, dan visi kita to contribute positively to the society. Harus impactful harus berkontribusi untuk banyak orang. Oke, ini pertanyaan terakhir dari gue ya. Dengan segala potensi dan segala hal yang membuat generasi kita spesial, generasi milenial spesial, menurut lo pemikiran atau kontribusi apa yang dapat dilakukan generasi millennials atau para generasi mikir saat ini dan ke depannya? Dalam yang pertanyaan.
Pertama mungkin aku selalu bilang ke orang bahwa kita sebagai anak muda, kita sebagai milenial, hal pertama yang kita harus kurangin adalah complaining, whining, dan hanya minta dari orang sih. Aku selalu percaya bahwa kita harus jadi generasi yang bisa, ini hashtagnya Mbak, generasi mikir, oke. Nah, kita harus jadi generasi yang mikir, benar yang mikir apa yang terbaik bukan buat diri kamu, tapi buat the society. Ya. Dan kita juga harus bisa mikir, ya kan, bagaimana, ini aku alignin sama hashtagnya nih biar bagus. Kita harus bisa mikir apa yang society inginkan, apa yang surroundingmu inginkan, apa yang semua. Kita harus jadi generasi yang memiliki inisiatif. Selalu aku bilang, jangan tanya ke orang, kamu bisa membantu aku apa? Aku kalau bantuin kamu bayar aku berapa? Aku bantuin kamu ngasih aku apa? Ya, tapi puter dibalik. Jadi apa yang bisa aku bantu ke kamu, apa yang bisa aku berikan kamu, bagaimana I can make your life easier. Jadi kita harus jadi generasi yang terus memberi. Karena aku selalu percaya the more we give, the more we going to get sih. Jadi dan satu lagi mungkin kalau aku bilang bahwa the next 20 years will be very important for our generation sih, and untuk negara kita juga. Dan 2045 kita ini kita umur berapa aja? 40 sampai 65 lah generasi, dan 40 sampai 55 generasi milenial ini, ya kan. Jadi kita yang bakal jadi the leader in our respective industry. Nah, bukan cuma kita, tapi banyak generasi milenial lainnya. Dan jika kita mau jadi negara yang maju, negara yang high income country, ya kita harus mulai dari sekarang. Kita harus saling support nih, satu milenial dengan yang lain, jangan saling compete, jatuh-jatuh, enggak. Semuanya ini sama, kolaborasi, benar, tujuan kita ini sama untuk Indonesia yang baik sebelum 2045 sih. Jadi pentingnya kolaborasi, apa yang kita lakukan dan yang orang lain lakukan juga. Seperti itu sih. Oke, Winston, thank you so much udah nyempetin waktu untuk ngobrol bareng sama gue. Keep on inspiring, terima kasih sudah menginspirasi banyak sekali anak-anak muda. Salam buat Adelo. Nah, yang gue juga tadi udah ngomong bahwa kita harus sering-sering berbagi. Dan sebenarnya ini salah satu yang dan berkolaborasi. Dan gue senang banget karena gue kolaborasi sama Sasa. Sasa tuh akan mendonasikan total 150 juta rupiah untuk ngobrol sudah sore. Di setiap episode-nya nanti pembicara narasumber akan memilih mau disumbangkan kemana. Nah, untuk episode kali ini lo ingin Sasa mendonasikan kemana, ke pihak mana untuk membantu penanganan COVID-19? Oke, harus sekarang atau nanti setelah setelah live boleh? Boleh, lu mau mikir dulu ya, lu mau nyari dulu ya. Kan generasi mikir ya, kalau nggak mikir nanti jadi generasi nggak mikir, hashtag. Oke, sip, gue tunggu WhatsApp lo ya. Oh pasti. Lo kabarin gue, lo mau Sasa mendonasikan kemana untuk penanganan COVID-19. Oke, thank you so much, Winston. Aku yang thank you, Putri, thank you, Sasa. Kita berkolaborasi lagi kapan-kapan. Thank you. Thank you, bye-bye, thank you. Wow, seru banget ngobrol sama Winston. Tadi juga banyak banget yang notice kalau background gue berubah. Ini gue lagi di kantor teman-teman, jadi backgroundnya berubah. Tapi tadi yang gue ambil dan gue seneng banget apa kata Winston, which sebenarnya itu sama pesan dari gue dan Brad Sasa adalah pertama kita harus terus berbagi, kita harus selalu menjadi generasi mikir yang mau berkontribusi untuk bangsa kita, bisa bermanfaat untuk banyak orang dan pastinya juga berkolaborasi dan berpikir kreatif juga untuk bisa tadi tuh balik lagi berkontribusi dan berkontribusi untuk banyak orang dan juga negara kita pastinya. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa nonton terus Ngobrol Sudah Sore Volume 2 X Sasa jam 8 malam setiap hari Senin. Tamu minggu depan gak kalah seru pastinya. Jadi jangan lupa set di kalender jam 8 malam hari Senin. Bye bye. Bye bye. See you soon. Thank you Sasa.